Pembukaan ngaji kayak mau perang. Pak Haji Atik tadi bilang MC-nya keren ini Gus. Iya, tetangga saya itu. Pojokan rumah itu. Di rumah jual pentol ini Pak Sabar ini. Kalau ngaji nge-MC kayak gini. Tapi cocok kalau ada perang memberangkatin tambah semangat ya. Aduh, koyo arep tinju. Alhamdulillah, nyun sewu sedaya mawon. Assalamualaikum. Dan yang saya hormati, ini tadi ada info bahwasanya masih di perjalanan Wakil Bupati Sleman, beliau Bapak Danang Maharsa SE, dan yang saya hormati Bapak Kapolresta Sleman, Bapak Dandim Sleman atau yang mewakili, dan yang saya hormati Bapak Kapolsek, dan yang saya hormati Bapak Panewu Kapanewon Godean Bapak Edi Wibowo, dan yang saya hormati beliau yang luar biasa, yang istimewa pada malam hari ini, beliau yang lagi ulang tahun, owner dari Rocket Chicken, CEO menyamar. Beliau Bapak Haji Nurul Atik beserta istri beliau Ibu Emi Setiawati. Semoga berkah kehadiran dan doa panjenengan semua di ulang tahun beliau yang ke-60 tahun, umurnya tambah barokah, hidupnya barokah, dan semoga dalam hajat-hajat kebaikannya diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dalam hidupnya ibadahnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Masya Allah, luar biasa ini Pak Haji Atik ini, CEO menyamar. Biasanya ada di film-film, lah ini ada di Sleman ini. Nah, semoga Rocket Chicken tambah jaya, mengudara dan meroket. Amin Allahumma amin. Dan yang saya hormati putri-putri beliau, menantu beliau, ada Mbak Gita dan Mas Arda Kusuma, ada kembar putri beliau, niki tim hadroh, mbok menawa pengen dadi mantune Pak Haji Atik. Pak Haji Atik ini punya perawan 2, kembar. Nah, sopo ngerti kok tim hadroh jadi CEO. Nah. Ada beliau Mbak Salma Amirul Azizah, ada Mbak Salsa Amirul Harimah. Semoga putra-putri beliau menjadi waladun solihun yad'ulah min ahlil ilmi wa ahlil khair. Amin Allahumma amin. Dan yang saya hormati General Manager PT Rocket Chicken Indonesia, kiri saya beliau Bapak Haji Jatmiko. Dan yang saya hormati jajaran top manajemen PT Rocket Chicken Indonesia. Dan yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Fadlur Rabbi, panjenenganipun Al Mukarrom Kiai Jinanuddin. Dan yang saya hormati seluruhnya, tak lupa adik-adik difabel yang diundang oleh beliau. Semoga senantiasa diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Malam hari ini kita semua berkah, satu orang yang syukuran, satu orang yang menunjukkan kebahagiaan kepada Allah, satu orang yang menunjukkan rasa syukur kepada Allah, tapi yang bahagia bisa satu kabupaten. Masya Allah. Sing ulang tahun Pak Nurul Atik, tapi sing seneng wong sak menimbane, apa nih ibu-ibu kudung ijo iso nyang wong ganteng. Lah, ST Ucat mana ST Ucat? Wah, ngaplinge ke jam 3 bengi jarene.
Masya Allah. Dan ini kalau yang hijau ini malam Jumat kemarin ke rumah saya. Berarti mulai teko ngomah kudunge diumbah, di PP dinggene. Masya Allah. Jan koyo karnaval Agustusan. Luar biasa. Kalau di Blitar ada jamaah Sor Sengon, di sini ada Sor Pelem. Luar biasa. Semoga berkahnya juga luar biasa malam hari ini. Amin Allahumma amin. Nah ini berkahnya Pak Haji Atik ini, Masya Allah. Satu orang yang ulang tahun menunjukkan rasa syukur, tapi yang bahagia ribuan atau bahkan puluhan ribu malam hari ini. Bahkan tidak hanya menghadirkan saya sama tim Hadroh, tapi puluhan ribu, 30.000 roket chicken dibagikan. Masya Allah. Semoga sodakohnya diganti oleh Allah dengan nikmat yang lebih dan anugerah yang lebih, rahmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sebelum kita ngaji, agar kita itu mudah memahami ilmunya Allah Subhanahu wa taala, agar benar-benar ilmu yang kita pelajari bersama nanti masuk ke dalam hati kita. Itu salah satu kuncinya, yakni hati kita itu harus terang, padang. Orang kalau hatinya terang, dia akan mudah untuk memahami apapun atau bahkan untuk produktif. Ya contohnya nggak usah jauh-jauh, seperti adik-adik atau saudara kita yang difabel, mungkin secara fisiknya beliau kayak ada yang kurang sempurna. Mungkin ada yang tangannya, ada yang matanya, pendengarannya, pembicaraannya. Tapi karena mungkin hatinya hidup, akhirnya beliau lebih kreatif daripada kita, lebih produktif daripada kita. Banyak orang yang fisiknya sempurna, tapi karena hatinya tidak hidup, akhirnya tidak produktif, juga tidak mampu kreatif. Loh itu terbukti, adik-adik difabel itu kadang mohon maaf tidak bisa melihat, tapi baca Quran pinter, fasih, bahkan ada yang hafal. Ada adik-adik di sini yang hafal Al-Quran. Kadang ada bapak-bapak yang tidak bisa melihat, tapi mijet lebih enak daripada kita yang bisa melihat. Kadang sing sempurnoi malah mek ngopi. Sing sempurna kadang mek gur gibah. Jadi bengi majelis ngaji akbar, pagi gibah akbar. Tukang rasan-rasan wonge teko. Biasane kudunge ijo klambi putih. Sing ngejak rasan-rasan kudunge coklat. Lah. Wonge teko lingguhe Sor Pelem. Lah. Alhamdulillah. Tapi yang difabel itu biasanya karena hatinya hidup, mungkin kakinya tidak sempurna, tangannya tidak sempurna, karena hatinya hidup. Mijet lebih enak, baca Quran bisa, bahkan hafal, bahkan bisa kreatif jahit apa, sepatu, baju dan sebagainya. Nah itu karena hatinya hidup. Makanya sebelum ngaji, mumpung saya bersama Hadroh Pusat Sabilul Taubah, nanti biar diiringi seperti halnya ketika saya rutinan di markas, monggo nanti kita awali zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-dzikru hayatul qalbi. Orang kalau mau zikir hatinya akan hidup. Nanti kalau hatinya hidup, kita ngaji itu bisa masuk. Bisa masuk ke hati kita, kemudian mudah untuk mengamalkannya, dan semoga mendapatkan ilmu yang nafi, ilmu yang manfaat, ilmu yang yuqaribuna ilallah, ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ini saya sampaikan seperti ini biar nanti seluruhnya jamaah yang hadir ikut zikir. Biasanya jamaah itu kalau ada sholawatan atau zikir itu cuma gini-gini tok. Nah, kalau enggak gitu lihat vokalnya. Kalau enggak gitu lihat hadrohnya. Wah enek Margono kayak menang kayak. Nah gitu. Nanti biar semua ikut zikir semua gitu nggih. Ikut zikir diselingi siiran bahasa Jawa. Kita kan orang Jawa semua. Tujuannya siiran tersebut mengingatkan diri kita
agar tidak lupa tujuan hidup ini dan kita agar lebih bersemangat untuk membangun, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih? Sareng-sareng sing semangat dan zikir niki insya Allah juga penuh dengan fadilah. Sering saya sampaikan berulang-ulang. Barang siapa membaca zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin ini setiap hari istiqomah 100 kali. Karena lahu amanan minal fakri. Orang tersebut akan diberi keamanan dari kefakiran. Insya Allah rezekinya lancar, saldonya unlimited kayak Pak Haji Atik. Terus, ngalir terus. Insya Allah apapun usahanya, insya Allah ketika butuh uang, butuh nyekolahin anak, butuh apa, ada terus insya Allah. Dijauhkan dari kefakiran, semoga seluruh yang hadir dijauhkan dari kefakiran. Dan ketika sudah meninggal, ketika sudah di alam kubur akan dijauhkan dari siksa kubur. Semoga seluruh yang hadir kelak dijauhkan dari siksa kubur. Dan siapa yang istiqomah membaca zikir ini sehari 100 kali, besok ketika sudah dihadapkan surga dan neraka, pintu surga terbuka lebar untuk dirinya. Artinya menyambut kehadiran orang tersebut dan mempersilahkan orang tersebut. Makanya saya yakin seluruh yang hadir insya Allah ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Masya Allah. Sebelumnya saya banyak terima kasih ke Pak Haji Atik, ke keluarga besar Rocket Chicken, Masya Allah. Saya sudah lama tidak ke Jogja. Dulu beberapa tahun yang lalu di Mbak Soimah, kemudian beberapa minggu yang lalu saya di Pemkot ya. Nah ini Alhamdulillah setelah lama nggak ke Jogja, di Pemkot terus ini Masya Allah disiapkan seluar biasa ini, Masya Allah luar biasa ini. Saya bisa ketemu jamaah Jogja dengan keadaan yang sangat luar biasa, tempatnya nyaman, enak, bahkan sampai penuh sampai sana. Sana itu timur apa? Kak saya tadi sholat hadap sana ya saya. Berarti sana barat, sana utara. Oh nggih. Gunung Merapi mriko. Oh sampai penuh loh itu. Sampai sana-sana. Padahal tadi siang itu jalan saya ke TPQ tadi. Wah ini penuh Masya Allah. Sakmene mbane wong kabeh iki. Asli gini iki. Masya Allah, Alhamdulillah. Lama nggak ke Jogja, nggak ke Sleman. Alhamdulillah sekali ke Sleman yang ngundang totalitas. Masya Allah, tepuk tangan buat Rocket Chicken. Alhamdulillah luar biasa. Jadi saya mengasihi beliau jadwal malam hari ini itu memang luar biasa istimewanya. Bahkan beliau itu orangnya pasrah. Jadi benar 2 tahun yang lalu beliau diantarkan salah satu jamaah saya yang ada di Blitar, diantarkan ke rumah saya. Kemudian ada yang menyampaikan beliau dari Rocket Chicken, iya saya mohon maaf karena ini jadwalnya penuh Pak Haji, mohon maaf. Tapi insya Allah Pak Haji saya enggak janji akan saya upayakan. Nomornya Pak Haji aja tak minta biar disimpan orang saya. Akhirnya disimpan, pada waktu itu disimpan Mas Dava itu tadi. Simpan, terus kemudian beberapa bulan yang lalu saya itu mulai menata jadwal. Terus ada yang ngingetin Gus, dulu ada orang Sleman, Rocket Chicken itu juga sudah lama loh, 2 tahun. Bilang ke jenengan, oh nggih, siap kirim nomornya ke saya. Langsung saya sendiri nelpon beliau. WA beliau sekitar jam 2 malam. Saya WA beliau, Assalamualaikum. Saya kira biar dibales itu paginya nanti, mungkin ketika jam kerja. Langsung, wah saya heran. Waduh ini ahli tahajud ini. Langsung dibalas sama beliau, langsung dibalas. Waalaikumsalam, nggih Gus Ikdam, gimana dawuh? Ini Pak Haji, Pak Haji milih tanggal berapa? Ini saya mulai nata, tapi nggak usah rame-rame, mulai nata seperti janji saya dulu. Kalau Pak Haji masih berkenan, kalau nggak berkenan nggak apa-apa. Oh masih Gus, masih. Semisal gini. Bahkan saking semangatnya beliau, nanti Gus nginepnya di sini, hadroh di sini, wah dipoto semua itu.
Tenang Pak Haji, saya itu nginep di mana-mana, pokok nggak keserang emak-emak. Ya gitu. Penting diamankan dari emak-emak. Nanti kalau nggak diamankan dari emak-emak bisa ternodai emak-emak Sleman nanti saya. Tadi diajak ke TPQ siang-siang itu naik mobil antiknya Pak Haji ini, Masya Allah, ini beberapa mak-mak sudah mengetahui saya, wah dicowogat stop, Masya Allah, saya hampir ternodai. Untung sama mantu beliau Mas Arda diamankan saya, Gus ayo Gus istirahat aja, punten alhamdulillah. Memang tapi ternyata luar biasa. Ya ini di Jogja itu ada ST Ucat, ST apa Indonesia, ST apa, ST tok, Masya Allah. Semoga seluruh jamaah yang hadir ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah berkah kesabaran beliau, pasrah beliau, tawakal beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya digerakkan. Dan bahkan beliau bilang, ini apa yang harus kita siapkan? Doakan saya sehat, penting saya sehat, saya berangkat Pak Haji, jadwal sudah aman. Oh nggih Gus. Akhirnya nyampe sini tadi pagi saya. Habis nyampe sini subuh, nggih Pak Jatmiko. Subuh disambut menantu beliau Mas Arda, Pak Jatmiko dan jajaran Rocket Chicken, alhamdulillah. Terus baru nyampe itu saya itu ya penasaran. Rocket Chicken itu kan tak lihat di website di apa, wah ribuan seluruh Indonesia ini outletnya ini. Terus apa resep Pak Nurul Atik itu apa? Saya itu pasti ketika ada orang sukses, entah itu sukses ibadahnya, sukses ketakwaannya atau sukses dalam hal dunianya, saya pasti penasaran. Orang ini memiliki keistiqomahan religius apa? Akhirnya beberapa teman-teman itu cerita, karena saya itu nggak tipe-tipe orang yang hanya ingin atau cemburu atau iri terhadap suatu kesuksesan orang tanpa melihat prosesnya. Bukan tipe-tipe seperti itu. Kalau ada orang sukses saya mesti penasaran, ini pasti memiliki keistiqomahan religius apa ini. Akhirnya sambil dibikinin kopi sama Mas Arda, akhirnya cerita. Pak Haji Atik itu salah satu orang yang memuliakan ibunya, memuliakan orang tuanya, bapaknya dan sebagainya. Pokoknya luar biasa Gus. Oh iya, berarti sama kayak saya, jimatnya ya ibunya itu. Terus akhirnya banyak cerita-cerita, Pak Jatmiko cerita, beliau dari dulu mulai bawah, bahkan mulai kerja ikut orang, mulai jadi apa sampai detik ini. Wah cerita banyak. Nah, akhirnya sing dirasani teko, wonge teko. Nah, saya rasan-rasan itu Pak Haji Atik datang itu, Pak Haji Atik datang. Loh ini yang dirasani datang, nggak ngawai pakai kaos, nggak ngawai, Masya Allah, sewantai. Oh iya Pak Haji makasih. Terus akhirnya saya sholat di musola belakang, ternyata itu musola namanya Al-Muhtarom, nama bapak beliau. Di depan itu ada rumah makan, kafe, itu nama ibunya Hajah Saudah. Masya Allah, beliau luar biasa kecintaannya terhadap orang tuanya. Ya ini sebagai bentuk, sebagai contoh ketika seseorang itu mendahulukan kewajibannya, urusan akhiratnya, berbakti kepada orang tuanya, mencari ridhonya orang tua, insya Allah Allah akan menurunkan ridhonya dan memudahkan apa yang menjadi hajat-hajatnya. Semoga barokah acara malam hari ini, hajat Pak Haji Atik dan serta jajaran Rocket Chicken juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, luar biasa, ternyata luar biasa. Di sini suasananya juga luar biasa. Bahkan beliau juga hobi bangun TPQ, madrasah dan sebagainya. Masya Allah, seneng, nyaman di sini, nyaman. Tapi yang paling penting dari kita semua yaitu jangan sampai ketika ada orang sukses, biasanya karakter kita nggak usah jauh-jauh ya, kayak anak-anak tim saya tadi aja. Ketika di sini ditidurkan di tempat tidur enak, keluar ada pemandian anak-anak, keluar ada kafe, keluar ada taman, ada padel, keluar ada tempat olahraga, mini soccer dan sebagainya. Nyun sewu biasane koyake dhewe iki. Mek gur ngene, poh. Kok iso ngene iki piye? Leres no mboten? Kaya jenengane mek poh.
Poh, kan ngoten gitu. Poh, iki piye to iki? Kok iso ngene iki piye? Kan gitu, kayak anak-anak, biasanya orang Blitar itu kan seperti itu. Kayak anak-anak Hadro tadi ya gitu. Poh, peh, poh, peh, poh, peh. Jadi roh apa mek poh, 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 poh. Saya dibangunin tadi siang, Gus, ayo Gus persiapan, disiapi mobil antik, poh neh. Roh madrasah, poh neh. Apa neh, poh neh. Pokoknya poh, mohon maaf itu biasa kalau yang daerah saya poh itu. Nah, gimana kita itu jadi orang biar enggak poh peh itu dok. Gimana ketika ada suatu orang, seseorang yang berhasil, kita itu bisa meniru jejaknya itu gimana. Terus kemudian keberhasilan orang itu tidak hanya membuat kita pusing itu gimana. Biar kita itu tidak hasut, iri, dengki itu gimana. Lah itu yang paling penting. Mari kita itu menjadi orang yang semangat meniru jejak keberhasilan seseorang. Atau kalau tidak seperti itu, resep-resepnya beliau itu apa? Ini yang harus dipelajari. Karena innalikulli natijatin muqaddimatan. Setiap hasil dari suatu perjuangan ini pasti ada usaha-usaha pendahulu-pendahulunya yang luar biasa. Pasti. Entah itu doa, entah itu apa, itu pasti. Terus agar kita itu tidak mudah pusing. Jenengan itu tidak mudah pusing. Kadang kan ada orang itu ketika melihat keberhasilan orang, kendaraan orang, bangunan orang, kan enek tau wong iki sing gampang mumet. Roh tanggane mobil api, mobil dilebokne sirah. Roh tanggane omahe api, omah dilebokne sirah. Enten ngoten niku? Sleman enten. Kudung ijo enek ngono iki. Wong mboten, apik men wong iyaan. Wong aku tau biyen ngono kuwi. Roh tanggane montore apik iki lho. Yasinan, majelisan montore apik ngono. Montor dilebokne sirah. Mobile tanggane luwih apik ngono mbah lebokne sirah. Akhire sirahe kebetan mobil, motor, omah, kulkas 2 pintu dilebokne barang. Sembarang barang dilebokne. Kadang nek sing kenemenen bojone tanggane barang dilebokne sirah. Nah, iki biasane jamaah sor pelem iki. Nah, agar kita itu tidak mudah hanya memasukkan sesuatu keberhasilan seseorang ke dalam kepala kita, agar kita itu yang dimasukkan ke dalam kepala kita itu adalah suatu proses motivasi. Jadi kita itu agar tidak menjadi orang yang iri dengki tapi menjadi orang yang hiptoh, terobsesi gimana kita itu bisa berhasil seperti beliau. Salah satunya agar kita itu tenang. Saya ingin menjelaskan di dalam kitab Minhajul Abidin itu ada keterangan tentang pembagian rizki. Nah ketika jenengan ini paham pembagian rizki, maka kita insya Allah itu tidak akan begitu pusing. Contoh yang pertama, orang itu biasanya gampang pusing, gampang mumet, gampang budrek. Mikirne masalah sesuk mangan apa. Leres napa mboten? Sesuk iki mangan apa? Kadang mau met dadi ora kerja ora apa mek dipikir tok, sesuk mangan apa? Mek dipikir tok, ya gak kerja gak usah mek dipikir tok, iki wis mumet karepe dhewe. Dadi wis weteng gak kisenan, akhire gering karepe dhewe. Nek ra ngono uang kuwi enek sing mumet mikir ngukur nikmate dhewe karo nikmate wong liya. Nek ra ngono merasa memiliki. Akhirnya ketika kehilangan nikmat tersebut, dia tersakiti dengan sendirinya. Padahal sesuatu yang dari Allah itu akan kembali kepada Allah. Niku pun umume. Terus ana kalane uang sing derajate munggah, dos. Kita kaget karepe dhewe, bingung karepe dhewe. Lah untuk mengatasi itu semua, salah satu hal yang paling penting kita itu harus belajar tentang pembagian rizki. Niki sing badhe kula sampe nih teng panjenengan. Dadi wonten kitab Minhajul Abidin, fokus nggih. Wonten kitab Minhajul Abidin niku dipun sampaiaken. Fa'lam anna rizqa arba'atu aksamin. Ketahuilah bahwasanya macam-macamnya rizki itu ada 4 macam.
Jadi rezeki niku ana patang macam. Jenengan mungkin nek paham kabeh insyaallah mulih niku malih ra gampang mumet, mikir sesuk, mikir nopo, wis insyaallah tenang. Tenang tapi dengan keadaan yang produktif. Semangat. Anna rizqa arba'atu aksamin. Rizki itu ada 4 macam. Yang pertama adalah madmunun. Rizki yang madmunun. Ini di dalam kitab Minhajul Abidin, bukan karangan saya. Di situ disampaikan rizki yang madmunun. Madmunun itu apa? Rizki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Itu diperoleh setiap makhluk. Makhluknya Allah pasti dapat, yang model madmunun ini pasti dapat. Ini dasar rezeki manusia, standar rezeki makhluk. Entah itu orangnya sudah beramal atau belum, pasti yang madmunun ini sudah didapatkan. Semua pasti dapat itu. Contohnya apa? Bayi di dalam kandungan mendapatkan nutrisi, akhirnya 9 bulan bisa bertahan keluar dengan selamat. Nyun sewu, rata-rata rizki sing madmunun niki wau, rizkine bayi niki wau, nyun tingali. Nyun sewu, mbah anake wong melarat, anake pejabat, anake wong duwe dhuwit, rata-rata lho ngomongne mayoritas lho. Niki mesti metu ya keadaan selamat to rata-rata, nggih to? Gizine tercukupi to. Dilalah anake wong ra duwe, ketarane ra duwe, tapi dilalah karo Gusti Allah ya dicukupi terus akhire metu ya selamat. Nggih to? Kadang mboke iki ya nek ngopeni sak-sake ngono kaya ratek tenanan tapi ya dilalah alhamdulillah diberi keselamatan. Contoh yang madmunun yang sudah dijamin oleh Allah itu apa? Burung. Rizkine manuk. Pagi keluar dalam keadaan lapar, penting obah, mabur, sore balik ning sangkare iki mang wis wareg maneh. Contoh sing madmunun napa? Sing wis dijamin Gusti Allah kaya awake dhewe. Pokok menang metu tangi turu, iki wis ambekan neh, menghirup udara, oksigen tanpa kita sadari, sudah dijamin oleh Allah. Air minum, bahkan sampai teko negara sing angel banyu lho dilalah menungsone ya iso ngombe kabeh. Leres napa mboten? Lah niku kan saka Gusti Allah. Lah, rizki yang madmunun yang sudah dijamin oleh Allah ini sejalan dengan firman Allah di dalam surat Hud, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu pun dari makhluknya Allah di bumi ini melainkan telah Allah jamin rizkinya. Sedaya makhluk Gusti Allah sing ana ning bumi niki dijamin. Lah artine ngapunten. Jenengan ini nek masalah mangan sesuk mangan apa nek masalah weteng angger gelem obah insyaallah mamah. Pokoke obah bakale mamah. Intine nek masalah panganan niki aja mikir. Wis pokoke obah apa sing isone. Dan berusaha tidak menjadi orang yang tomak, hanya mengharapkan pemberian orang lain. Obah. Pun bergerak mawon, pokok wong gelem obah, tangi turu jebret, mari subuhan obah, sing ning sawah-sawah, sing ning apa-apa, mangan-mangan, ngombe-ngombe, ngakep oksigen, tenang ae. Nah, itu ada rizki yang sudah dijamin seperti itu. Makanya ketika kita itu dalam hidup ini, kalau rizki itu memang ada yang sudah dijamin oleh Allah, ketika kita itu sudah berusaha semaksimal mungkin, kunci terakhir adalah pasrah kepada Allah. Disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, la ruziktum kama turzaqut thair. Jikalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, umpamane ana sing kerja ning outlet, wis pokoknya kerja mulai jam piro SOP-ne dilakoni dan sebagainya, dijalani dengan baik. Kerja ning sawah dijalani. Wis wae kerja mangkat mulai
Sisane mbuh kuwi engko jagunge, apa parine, tandurane, apa usahane, kuwi engko payu apa ora payu, pasrah ning Gusti Allah. Ketika seseorang itu pasrahnya benar-benar pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, la ruziktum kama turzaqut thair. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya rizki seperti hanya rizkinya seekor burung. Yuk imang pokok obah insyaallah Mama, mugi-mugi sedaya ingkang hadir niki rizkine lancar. Amin Allahumma amin. Terus sesudah madmunun nomor 2 pembagian rizki, macamnya rizki itu apa? Rizki yang maksumun. Maksumun, rizki yang sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah rizki sing nomor loro niki wau, macam rizki sing nomor loro niki wau sing wis dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala niki wau tidak akan bertambah atau tidak akan berubah dengan ambisi kita. Umpamane ngapunten, jatahe ikdami pancen ya wis ngene iki umpamane. Kemudian saya mencoba pengen kaya Pak Haji Atik, atraksi, moro-moro margono tak kon gawe outlet. Ikdam pitik apa piye? Jebor ge outlet ngene. Coba atraksi lah sesekali. Oh, morat marit dilalah. Dilalah mak-mak kudung ijo toko bayare siji jikuke 5. STU cat dilalah jikuke 5 bayare loro umpamane ngono. Wis pokoke luwe umpamane ngono. Wis dilalah ra iso manajemen ra iso apa. Wis malah morat marit. Nah, saya atraksi seperti itu karena kalau tidak jatahnya ternyata nggak bisa dipaksakan. Jadi rizki itu ada yang maksumun, yang memang sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya orang yang mudah sakit dan pusing dengan sendirinya, dia ini lupa bahwasanya dalam hal masalah rezeki ada yang sudah dijatah oleh Allah. Semua yang sudah tertakar tidak akan tertukar. Wah, wong iki jatah iki. Ya itu, makanya kalau memang kelihatannya wah ini kita bukan faknya, kita mungkin ini tidak bisa, ya nggak usah terlalu ambisi berlebihan. Karena sesuatu yang sudah dijatah oleh Allah tidak akan berubah dengan ambisinya, tidak akan berubah dengan egonya, tidak akan. Bahkan juga tidak akan berkurang ketika ada orang lain yang benci. Ngeten iki nyuwun sewu, kaya Pak Haji Atik kok umpamane pancen dijatah karo Gusti Allah. Outletnya ribuan, Pak Jatmi kok ngurusi kayak gini, wis kompak, rukun guyub. Ini kalau memang sudah jatah dari Allah, mau hasud, diiri, dengki atau diapa, wah nggak bisa. Wis dekengan pusat nek pancen jatahe. Leres napa mboten? Lah kaya kula ngeten iki kula ya ora ngerti kula. Ben ngaji ning ndi kemarin di Pemkot penuh. Sekarang di sini penuh. Wong kadang ya enek sing ora ngaji wis mek turu tok ngono jarene ayem. Senden ning sor pelem ngene lho, lali utange pisan. Wong ya teko. Diomongi ngene ya ora krasa wong turu kok. Iya enek ngono kuwi. Kula ya ora ngerti. Ya wis paling apa ya jatah niki. Gus Ikdam apa ya jatahe ngene iki. Kula ya enggak ngerti, penting tak lakoni mawon. Lakoni mawon. Nek ngomongne sing demen, sing pegel nggih kuatah. Tapi ya paling apa ya wis jatahe. Lah ketika berbicara rizki yang maksumun, yang dijatah oleh Allah, ini sejalan dengan surat Az-Zukhruf. Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah jatahnya manusia yang hidup di muka bumi ini dengan jatahnya masing-masing. Wah iki bagian iki. Makanya saya tadi siang seweneng Pak Haji Atik itu orangnya lembar. Gus, ini TPQ. Ya, walaupun saya ini bukan kiai Gus, apa saya salah? Kalau saya itu bangun TPQ salah enggak Gus? Wah enggak, bagus. Bagus Pak Haji. Karena salah satu rizki
yang bisa dibawa mati adalah rizki yang disodakohkan atau dijariahkan atau diwakafkan. Ya ini bagus Pak Haji, nggak apa-apa. Ini ustadznya yang ngajar Gus. Bener nggak kalau saya gini? Walaupun saya ini bukan kiai, walaupun saya ini mungkin ngajinya ya sekapasitas saya. Ini saya berusaha seperti ini, bangun madrasah diniyah. Oh bagus Pak. Lah iya gek sirahe apa ora kesetrum to kuwi jen. Nah nggih. Wis akhire wis mumet arepe dhewe. Padahal rizki itu macamnya yang nomor 3 ada yang mamlukun, yang dimiliki. Lah apa toh Gus rizki yang dimiliki itu? Lah manusia itu biasanya yaqulu ibni Adam mali, bondoku. Ketika memiliki sesuatu itu gampang ngerasa duwe. Ki bondoku. Padahal wahalaka min malika illama akalta fa'afnaita. Padahal tidak ada dari panjenengan, dari hartamu itu yang benar-benar milikmu kecuali yang pertama adalah ma'akalta fa'afnaita. Apa yang kamu makan kemudian habis. Niki nek dawuhe Kanjeng Nabi sing bener-bener bondomu ya kuwi sing kok pangan mari kuwi entek ya sarapane jenengan, makanane jenengan, mari kok pangan entek kuwi bondomu tenan. Nomor loro napa? Aula bista fa ablaita. Apa yang kamu pakai kemudian rusak. Kaya klambine panjenengan, kemudian usang. Saiki dingge setahun kas elek, saulan kas elek. Ya wis mek niku tok bondone jenengan. Nomor 3 napa? Au tasodakta fa amdaita. Apa yang kamu sedekahkan kemudian pahalanya kamu terima. Apa yang kamu infakkan kemudian pahalanya kamu terima. Jenengan kudu paham niku wau. Pembagian rizki yang nomor 3 ada yang mamlukun. Rizki yang murni dimiliki. Yakni kalau sejalan dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Apa yang kamu makan kemudian habis. Apa yang kamu pakai kemudian rusak. Apa yang kamu sodakohkan, infakkan kemudian pahalanya kamu terima. Yaitu tok. Liyane kuwi iki mek gur titipan. Uang nek ngrasa nek kuwi mang titipan, wenang. Damai. Wong sing paling sugih kan tukang parkir kuwi. Tukang parkir iki masyaallah sedina ngono aku tau roh ngono poh Sekupi duwe. PCX duwe. Oh kaya dealer nggih to. Moro-moro sore ucul kabeh tukang parkir ning pasar niki lho. Moro-moro ucul kabeh ya wenang ae ngerokok karo enak kemlelet pisan ya ora. Dadi wayah teko iki ya siap, wayah ora enek siap. Lah niki. Niku pembagian rizki yang nomor 3. Terus pembagian rizki yang nomor 4 apa Gus? Nah ini. Jenengan jangan sampai hanya iri, pengen tok. Wah, roh kesuksesane Pak Haji Nurul Atik. Wah, ngene. Ini. Jawabannya bisa jadi di nomor 4 ini. Pembagian rizki yang nomor 4 di dalam kitab Minhajul Abidin disampaikan. Ada rizki yang mau'udun. Rizki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijanjikan bagi siapa? Bagi hambanya yang mau melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi hambanya yang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada rizki tambahan. Jadi kalau yang dijamin tadi ya wis mek sekedar kuwi mang. Sekedar mangan urip kuwi mang dijamin. Terus nek ngomong nih jatah ya kuwi mang jatah. Pomo jatahe kuwi ya kuwi dadi ora iso berganti. Nek ngomong nih mamlukun nomor 3 tadi yang dimiliki ya itu tadi. Dipangan entek, dingge, elek, disodakohne ganjarane dipek. Wis kuwi mang. Kalau mau udun ini rizki yang dijamin, rizki yang dijanjikan oleh Allah. Jadi ini bisa bertambah.
Lah ini rizki tambahan dari Allah Subhanahu wa taala, bonus, reward. Semisal Pak Haji Atik atau Pak Jatmiko ketika ngasih karyawannya ini reward. Reward langsung dari pusat A1 dari Allah Subhanahu wa taala. Lah gimana agar mendapatkan reward dari Allah ini tadi? Dulu semisal dia itu tidak siapa-siapa, bukan siapa-siapa, bahkan juga sempat dihina, dijatuhkan, dianggap tidak memiliki apa-apa, kemudian bisa dinaikkan derajatnya, memiliki apa-apa, mudah untuk ibadah, mudah untuk ziarah Mekah Madinah, mudah untuk menaikkan derajatnya orang tuanya. Ini gimana? Ya ini, kejarlah rizki yang mau'udun, rizki yang dijanjikan oleh Allah. Caranya dengan menambahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Jangan sampai hanya semangat bekerja saja. Tapi gimana kita mampu melobi Allah yang memberi kita pekerjaan. Jalur darat iki mang yo lancar, jalur langit iki yo ses. Jos jis. Jadi ora jos tok, jos jis. Mulakno kula niku sering matur kalih garangan-garangan sing kula jak rutinan di markas ST malam Selasa. Kamu jangan sampai hanya semangat majlisan saja. Ojo sampai ya mek gur semangat kerja tok. Nek iso awan macul bumine Allah, bengi macul langite Gusti. Ya kaya Pak Haji Atik memang lho jam 2 tak WA langsung bales memang lho. Wis aku wis positif thinking iki mari wiritan iki paling. Dadi pancen pantes wong iki nek karo Gusti Allah dititipi rada akeh. Nek kulaan bengi rasan-rasan karo Margono ngitungi bandane wong. Gitu. Wah, lah iki wonge tahajud iki wiritan. Wah ya wis pantes lah iki nek outlete akeh, aku sitoke omsete ra jelas. Lah piye wong sarung ya jamae ra patek tuku. Yo wis dinikmati ngono ae sisane pasrah. Dipikir nemen-nemen wah budrek. Mah ngelu jibek. Wong jamae disambati ya genti sambat. Ya ora. Dadi nek bengi majelis taklim awan majelis sambat. Sing tukang sambat wonge ya teko. Kudunge ya mangga ijo ae. Oh, ketoke coklat ketoke. Lah pembagian rizki yang nomor 3 yang mau udun yang dijanjikan oleh Allah. Rizki reward tambahan nih wow. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam surat At-Tolaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahroja. Orang kalau mau bertakwa kepada Allah, dia akan dikeluarkan dari kesulitannya. Oh, duwe problem apa ngibadahe kok ditata, dikek dalan karo Gusti Allah. Dikek dalan karo Gusti Allah. Ya niku wau. Ternyata Pak Haji Atik itu di sini tak lihat itu wah teman-temannya itu juga banyak yang haji-haji. Jadi saya dikenalkan dulu itu cita-citanya Gus. Ketika nanti tambah lancar, ini haji. Jadi kan berapa 7 serangkai ini, 7 atau berapa serangkai. Jadi dulu itu walau roket belum besar itu bilang kayak gitu, nanti haji, nanti gini. Jadi yang dipikirin ngoten niku, sosial, berapa persen ini nanti untuk kegiatan ibadah sekitar, untuk kemasyarakatan dan sebagainya. Lah ini wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahroja. Semisal wah mungkin ada kesulitan dalam marketing, dalam pemasaran. Lah ini Allah langsung turun tangan. Celek roket iki sing masarne langsung Gusti Allah entuk dekengan pusat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahroja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan orang kalau melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberi rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya kayak tadi, mungkin ngiranya Pak Haji Atik, Pak ini mungkin Gus Idam sudah lupa. Wis 2 tahun. Meh kaya antri kaji ya. Iki paling wis ora dikeki jadwal apa piye ngono dilalah. Mungkin Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, luar biasa ya Allah. Sing hadir luar biasa. Mugi-mugi roket chicken tambah barokah.
tambah jaya dan meroket. Amin Allahumma amin. Ketika seseorang sudah paham akan pembagian rizki, ada yang dijamin, ada yang sudah dijatah, artinya yang tertakar tidak akan tertukar, ada juga yang benar-benar dimiliki, dan sejalan dengan apa yang disampaikan Rasulullah, ternyata yang benar-benar kita miliki hanya itu saja, yang kita makan lalu habis, yang kita pakai lalu usang, kotor, jelek, dan apa yang kita sedekahkan kemudian pahalanya kita terima. Itu saja. Dan kemudian ada yang dijanjikan oleh Allah ketika kita mau mendekatkan diri kepada Allah dengan ketakwaan. Nah, insya Allah orang kalau sudah paham itu tenang. Gak gampang pusing dan tidak mudah mengukur nikmatnya dengan nikmat orang lain. Pomohiran, pomo ngelus-ngelus, macakne solawat, pengen duwe, wajar-wajar aja. Tapi tidak akan pusing-pusing nemen. Terus ketika sudah punya pekerjaan, entah itu kecil atau besar, pastinya panjenengan itu nek duwe pekerjaan pengen usahane barokah napa mboten? Semisal ana sing dodolan pentol, ana sing dodolan cilok, ana sing dodolan sempol, ana sing dodolan opo, baju dan sebagainya. Pasti orang tersebut ingin usahanya barokah, siapapun itu. Entah itu kecil, besar, banyak, sedikit, tapi mesti pengen barokah. Karena sesuatu yang barokah ini pasti akan ada asarnya, ada bekasnya. Tapi kalau tidak barokah, keterane wakeh, kaya bablas leres napa mboten? Kaya jenengan ngono mari adol sapi ngono lho, kok renek iki duwite kok entek ning dito Mas ngene, panggah renek. Tapi nek barokah niku panggah kena dinikmati, panggah krasa ae. Ora enek rasane kaya enek. Leres napa mboten? Lah, niki kula pengen ngekeki resep usahane jenengan gen barokah. Barokah itu disampaikan di dalam beberapa kitab, maknanya adalah ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Artinya ketika panjenengan memiliki suatu usaha, kebaikannya itu bertambah. Tambah banyak orang yang mendapatkan kemanfaatan, keluarganya juga tambah dekat dengan Allah, ibadahnya tambah mudah dan sebagainya. Nah ini kalau barokah. Nah kuncinya usaha agar barokah itu apa? Enggak usah lihat besar kecilnya, tapi kejarlah keberkahannya. Enggak usah lihat banyak omsetnya, tapi lihatlah keberkahannya. Kalau barokah rasanya beda, mesti luweh jos sis. Qala al-faqih rahimahullahu ta'ala. Ada ulama yang paham akan ilmu agama. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin disampaikan. Qala al-faqih rahimahullahu ta'ala. Man aroda ayyakuna kasbuhu thayyiban fa'alaihi ayyahfadhu khamsata asya. Barang siapa menginginkan usahanya barokah, jagalah 5 perkara. Fa'alaihi ayyahfadhu khamsata asya. Jagalah 5 perkara. Yang pertama apa? Awaluha alla yu'akhiru syai'an min faraidillahi ta'ala li ajlil kasbi wa la yudkhilan naqsa fiha. Jangan sampai karena pekerjaan atau kesibukan panjenengan meninggalkan atau mengakhirkan fardu-fardunya Allah. Krana repote mergawe ojo sampai ngakhirne utawa ninggalne kewajiban sing wis diwajibne Gusti. Akeh wong kowesel sikil nggih sirah nggih duwe toko. Allahu Akbar arep salat ngono beh kadung luwaris. Wah ngedoli terus. Nggih napa mboten? Tapi mari kuwi ngono mek tukarane. Karo anake tukaran, karo bojone tukaran, karyawane tukaran. Mari kuwi beh
gelutane, duwite ning ndi iki ngene, enek sing nyolong, enek sing apa, budrek kae. Itu. Tapi kalau dia itu, wah, Pak, ngapunten nggih, Pak. Jenengan nate umroh jenengan. Umroh, dereng, muga-muga ndang umroh. Sing rong kaji ya muga-muga ndang kaji. Ning Mekah niku ana dodolan ngono, nggih to. Dodolan apa ya, mbah parfum mbah apa. Wah, wayah salat tutup kabeh. Sret. Jamaah. Tapi Masya Allah, wis bakul-bakul mriko wis bahagia laris-laris kabeh, lancar-lancar kabeh. Regane padahal angger ruko iki ora padha. Kene karo kene sing didol padha regane ora padha. Ngene ya wis laris kabeh. Ber. Ayo wae salat. Wae salat, wae ibadah. Jenengan yo ngono. Lah kaya dhewe kadang wonten niku nggih to. Gayane wis engko nganu ae iki wis gayane musafir. Engko dijamak ae jamak. Jamak takhir tibakno jamak tarki. Ditinggal kabeh tibakno. Aku duwe kanca yo ngono ae. Batenku perjalanan kok gak mandeg belas iki. Piye iki? Akrep omong yo akrab ra penak ngono. Lah kok teko nggen iki bengi, traweh wonge. Lah ora Ramadan kok traweh. Ngodoki ket subuh, zuhur, ngasar, magrib kuwodoki kabeh. Mari kuwi tak delok, wah tibakno yo bengkerengan, enek. Ada juga orang kelihatannya tetangga saya. Pak pedah kreket. Pedah unta, kalau di sini pedah apa ya? Enek sing muni pedah unta, pedah hordok. Ning kene pedah napa? Unta ya. Ontel yang lawas itu loh. Sing lawas itu loh. Lah biasanya meh kaya apa gazelle apa tapi bukan gazelle yang lawas. Kan ada itu. Sawahnya enggak banyak bahkan sawahnya orang. Kalau nggarap sawah uang teng mriki napa bahasane? Buruh. Gado itu loh, garap sawah uang. Semisal kula garap sawah Pak Haji Atik itu namanya apa? Buruh ya? Oh buruh. Lah di sana gado bahasanya, di sini buruh. Sawahnya itu buruh. Kemudian sapinya itu juga buruh punyanya orang. Tapi orangnya itu kalau mari ngarit, enek adan mulai jamaah. Mari kerja mulai jamaah. Tertib. Enggak pernah mengakhirkan sampai sepuhi sehat. Kemudian bahagia. Hiburannya tak lihat pernah saya itu penasaran. Wong iki jane hiburannya apa to? Nek rokok mas aku ya akeh aku kan sing sowan kula kuwatah gawane rokok. Rokok ya akeh aku. Duit ketok ya rada akeh aku titik. Wong iki kok guyu penak happy-nya. Kula survei Pak Wabub ke rumahnya. Hiburannya mek nyawang sapine mangan iki lho. Karo rokokan kopine iki setengah gelas ngono. Gorengan dhewe. Jadi enggak tuku dadi di toko enggak gorengan dhewe. Sing goreng bojone. Omahe gedhek. Wedhus iso mbrobos ora kok tikus. Bolong. Tonang karo sisi-sisi apa donya kaya tek dhewe. Gek karo hiburane karo selawatan santai ngono-ngono ritek ya kleru kabeh. Lah aku sing rada bener ngene iki lho kok budrek iki nyapa. Wah, ternyata orangnya istiqomah. Kewajiban Allah tidak pernah ditinggalkan. Kelihatannya kecil. Sapi milik orang mek ngopeni tok. Sawah garap neneke wong. Tapi barokah. Lah apalagi kalau besar kayak Rocket Chicken. Fardu-fardunya Allah dijalankan. Timnya haji. TPQ dimakmurkan. Madrasah-madrasah dimakmurkan. Timnya, karyawannya diajari berapa persen dari penghasilan. Ini untuk sedekah, untuk kewajiban kita, untuk zakat kita. Wah, ya ini. Titik ae nek barokah nyenengno, apa nek akeh. Lagi deh. Masya Allah, semoga berkah kegiatan malam hari ini Rocket Chicken tambah barokah. Nah ini syukuran tinggi pengajian ngeten iki nyenengno wong pira niki masyaallah gitu Pak Wabub. Wah, masyaallah niku kuat Pak Wabub niki. Niki sampai endi sing garangan, endi sing ora aku bingung aku. Kan biasanya kula niku nek teng Blitar terkenal Gus sing garangan. Lah iki sing garangan sing ora sing endi iki. Sampai enek sing metengkreng ning tembok tenang.
Kene guling ngantuk nyebloki kancane ya menarik lho kayaan. Tonang damai ngono gitu. Ya Allah. Jadi kunci keberkahan yang pertama awaluha ala yu'akhiru syai'an min faraidillahi ta'ala li ajli kasbi wa la yudkhilan naqsofiha. Ojo ninggalne, ojo ngakhirne fardune Gusti Allah. Ketarane mampu iso daftar kaji, daftar. Urung mampu kaji tapi fisiknya wis lumayan sepuh, ketarane mampu umroh. Pun wis dilakoni. Terus mantu niku ngibadah, salat fardu, poso, usaha nih. Mampu sodako, ora usah ngenteni akeh. Mana kosot sodakotin min mal, ora bakal berkurang. Harta yang panjenengan sodakokan tidak akan terkulang. Harta panjenengan dengan adanya sodako itu tidak akan berkurang. Nomor 2 kuncinya keberkahan usaha apa? Wasani layu dia ahadan min khalqillahi ta'ala li ajli kasbi. Ketika panjenengan bekerja jangan sampai menyakiti satu pun dari makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering menyampaikan bagi panjenengan semua yang memiliki usaha apapun. Jangan sampai jenengan itu ingin menaikkan grade usaha panjenengan kemudian dengan cara menjatuhkan yang lain. Brandinglah usahamu sebaik mungkin, setinggi mungkin. Tapi jangan menyakiti satu pun dari makhluknya Allah. Karena itu menjadi kunci keberkahan yang nomor 2. Jadi pomo ibu-ibu sing dodolan ning pasar enten niki. Bianan dodolane padha, brambang, bawang, sakret padha. Iki ora usah kok muni peh, kono elek kono elek ngene. Mboten usah. Monggo. Arep ngenekne promo, arep nyapo. Poh niki masyaallah import niki ngene. Monggo, tapi enggak usah menjatuhkan. Wah sing niku ngene. Wis kaya aku kan nek branding sarungku ngono wis omonganku ngalur ngidul lho. Sapa wonge ngengge Gus Idam series, angel meteng. Wong loro sehat, aku ya ngono. Nggih, ndiki sampe enek jamaah mantep Solo apa Jogja lali kula yaan. Pengen meteng ngoten kaya wau karyawane Pak Haji Atik niku wau, pengen meteng ngono akhire bojone tak on sarung Gus Idam series iki. Tuku anyar ora sing tak nggih iki, engko nek tak nggih iki ya malah bahaya, ngedeni wong malahan. Akhir tak on nggih ngono, wah langsung bengi dingge isuk meteng. Banter tenan lho diomongi ses tenan kok. Jos jis lho. Piye to Idam series kok. Ngono, lah kuwi branding ngono kuwi. Tapi enggak usah baru menjatuhkan yang lain enggak usah. Pun tenang damai. Wis ngene kaya Rocket Chicken wis jenenge meroket. Ngono ae wis ses. Dekengan pusat. Wis ngoten ae. Optimis ngoten mawon. Wis piye. Kula ya wis ngono kuwi. Nah, terus sing nomor 3 napa? Kuncine keberkahane nyambut damel napa? Wasalisu ayyaksida bikasbihi istighfafan li nafsihi wa li iyalihi wa la yuksida bihi aljam awal kasroh. Ketika kita itu bekerja, jangan disertai niat untuk mengumpulkan harta. Tapi niatkanlah hendaknya berniat menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, saya bekerja ini untuk bekal ibadah. Itu penting loh, niat itu. Kadang ada orang itu usahanya nggak berhasil karena apa? Diliputi kedendaman. Aku tahu dilok nih kayak aku. Aku tahu dilok nih kayak. Mek pegel, ekspektasinya itu hanya agar lebih dari orang tersebut. Coba niatnya dirubah. Saya bekerja karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bekerja untuk bekal ibadah, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijalani, wi moro-moro wakeh ora krasa. Tapi nek jenengan wi kok niate kleru, niate mek gur genake akehan gen luwih akeh daripada kae gen ora dinyek kae. Iki bendina nek jenengan itungi, leres napa mboten? Mari oleh dihitung, didelok, dilalah sesuk wae ngangsur. Baudrek neh, ya ora. Tapi pun to jangan niati aku nyambut gawe tak niati ibadah. Pun istiqomah, bendina isuk mangkat sore mulih, isuk mangkat sore mulih. Pun moro-moro saldone unlimited dadi CEO menyamar.
kudunge ijo, klambine putih. Kuwi sampai 2 wulan ya wis kuwi ra cepot. Wis mening kuwi. Istimewa. Istimewa. Ngene grup ngono kuwi lho seragame jumlahe pira? 1. Wis apik dinggo setahun telateni ngono ya wis mening wingko. Wingko putih rupane iso krem. Heeh ditlateni ngono masyaallah enek-enek ya iki jamaah ST Jogja. Kunci keberkahan yang nomor 4 apa? Warrabiu alla yajida nafsahu fil kasbi jiddan. Karena semangat bekerja panjenengan jangan sampai memforsir diri panjenengan. Ternyata kerja semangat oleh tapi terlalu memforsir dirinya. Ini bisa mengurangi keberkahan. Walaupun jenengan kerjanya istrinya di rumah, suaminya di luar negeri. Kalau ya video call. Yang piye? Bu piye? Kala-kala ya healing. Healing lah. Healing jalan-jalan. Neng warung, tuku bakso, tuku sate. Neng ojo kerep-kerep, nek healinge kerep-kerep ya kuwi. Kulkase iso resik. Meja barang resik wingko nek healinge kerep-kerep. Lah mak-mak kok diomongi karo Guse kon healing ditugel ning TikTok kuwi tok. Healing terus ra mulih-mulih. Bojone ngeriki panu. Repot. Healing ternyata tidak boleh kita itu bekerja memforsir diri kita tidak boleh. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan inna li rabbika alaika haqqan. Sesungguhnya kamu itu memiliki hak terhadap Tuhanmu. Jadi ada momentum kamu istirahat, waktunya ibadah. Sujudlah kepada Allah, berterima kasihlah kepada Allah, memohonlah kepada Allah. Wali nafsika alaika haqqan. Dirimu juga memiliki hak. Jadi ada waktunya kamu itu istirahat. Kasihlah reward apa bahasane gaul iki apa? Reward untuk dirinya ya apa? Apa? Self reward. Apa to? Bahasane cah kuliah-kuliah iki lho. Aku iki masalahe kaya Pak Haji Hatik lho, aku iki S3 lho. SD, SMP, SMA, ST nyel. S4 malahan aku. ST nyel lah dhewe. Terakhir kuwi. Lah, dikasih iki lho, reward dirinya sendiri. Wah, saya sudah rajin, misal jadi karyawan Rocket Chicken. Wah, dulu pernah pengen baju yang ini. Enggak apa-apa sesekali. Ning yo aja akeh-akeh harus mari kuwi gajimu bendina kok tukone klambi. Waduh, kuwi yo repot. Nah, sesekali enggak apa-apa. Mangan opo, umpamane jenengan. Wah, sesuk nek panen, syukuran tuku Rocket Chicken, ngene-ngene beh disuguhi roket malah pengen mangan aku. Dan ning arep dampar ngene iki lho ya budrek. Panganan nyeluk-nyeluk ngene iki. Terus wali ahlika alaika hakon, keluargamu itu juga butuh waktu. Ada hak, jadi yang pertama ada hak terhadap Tuhanmu, ada hak terhadap dirimu. Nomor 3 wali ahlika alaika hakon. Mulakna aku cocok kula wau dolan. Isuk niku dolan ning garasine Pak Haji Atik. Di situ ada mobil bagus-bagus, kemudian kok ada Hi-S kayak punya saya itu. Ini loh kok ada Hi-S Pak Haji, ini yang lain mobil mewah. Ini kok ada Hi-S mobil keluarga. Gus, ini hadiah tahun kemarin. Ini belum pernah keluar, ini dari istri saya Gus. Alhamdulillah setiap tahun itu saya mesti ada surprise. Tahun kemarin Hi-S apa, tahun ini TPQ ngeresmiin alhamdulillah dihadiri panjenengan. Wah, lah ini bagus. Wali ahlika alaika hakon. Terus kemudian ketemu Bu Haji saya tanya, kok ada Hi-S? Iya biar satu keluarga bisa nanti jalan-jalan bareng-bareng. Tapi enggak pernah. Ternyata itu penting yang katanya Rasulullah itu. Wali ahlika alaika hakon. Keluargamu itu punya hak. Duh, tapi saya itu ya gitu. Saya sekarang masih bisa ngomong Pak Haji. Saya itu ya gitu. Dulu anak saya sampai umur 3 tahun. Novel itu. Anak saya yang pertama. Itu sampai kayak gak kenal sama saya. Takut Pak Haji. Jadi tak supiri tak antar ke sekolah diem. Ketika sama kang-kang pondok sama mbak-mbak ini musikan, solawatan, muter hadroh. Ketika sama saya diem. Jadi mulai rumah sampai Blitar kota diem. Wedi.
Kula sampai wedi, iki anakku kudu kok ge akrab iki mbak-mbak pondok ulama iki kok kudu kok ge akrab karo aku sampai nyelok aku piye iki aku. Lah nek sampai lali karo bapake Ikdam ngono ya selesai. Ae dhewe kene nek gaya ngoyo ya ramok. Lho piye lembur ae dhewe, saudara. Akhirnya alhamdulillah usia Novel 4 tahun itu sering ketemu saya. Karena saya nata jadwal saya. Makanya ketika ada orang minta jadwal itu saya gini. Pak jangan paksa saya. Dulu 1 hari 3, 4. Saya itu dulu kayak gitu. Akhirnya ketemu keluarga gak pernah. Satu rumah sama ibu saya tapi gak pernah ketemu. Satu rumah sama anak saya. Tapi saya itu karena gak bisa tidur malam. Akhirnya tidurnya saya pagi. Bangsawan, bangsa tangiawan kula niku. Akhirnya isuk turu, jadi bojoku melek, aku turu. Bojoku tangi. Oh piye pokoke bolak-balik lah. Pokoke ngono kuwi. Pokoke ngoten niku. Biyen iki ngoten niku. Akhirnya melakno kula nek tiyang nyun jadwal, Gus tolong to Gus ini sekalian. Misal saya ke Jogja ini, siangnya ke sini, paginya ke sini. Pak, mohon maaf. Saya itu tubuh saya itu punya hak, harus istirahat, harus diasupi nutrisi. Gus ini jadwalnya ada yang kosong ini Gus. Pak keluarga saya itu punya hak. Ada waktunya saya itu bermain. Mungkin menjadi kuda anak saya. Mungkin jadi dagelan. Piye guyon karo anakku. Kan ngoten. Nggih. Hari ini mboten nate kula. Jadi terus mlebu kamar karek turu tok. Metu kamar mangkat ngaji. Mlebu kamar turu tok. Nyenggol titik meteng. Iya, ternyata yaitu kita itu dalam bersemangat boleh, tapi tidak lupa dengan hak terhadap Tuhan kita, diri kita dan keluarga kita. Penting itu healing, jalan-jalan, guyon-guyon ra penting, ngomong nih opo. Kaya mak-mak niku lho, penting niku. Ning di engko ning ndi golek roket chicken mangan anake didulang apa iki ning pemandian iki ning ibuke aja melok nyemplung ngebeg-ngebegi kolam anake tok tak takokne kolam anak-anak mang pun ngoten nggih niku kunci nomor 4 yang terakhir nomor 5 kuncinya keberkahan usaha apa alla yarorizqahu minal kasbi wa yara arrizqa minallahi ta'ala wal kasba sababan. Ketika sudah berhasil jangan merasa suksesnya usahamu itu karena cerih payahmu. Usaha atau cerih payah itu hanyalah wasilah saja. Bukan menjadi penentu sebuah hasil. Bahwasanya kamu harus sadar ketika sudah berhasil, semua rizkimu itu minallah. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Adapun semua nikmat yang ada itu datangnya dari Allah. Insya Allah. 5 hal ini kita pegangi. Kemudian kita istiqomah dalam bekerja. Komitmen, jujur, amanah. Insya Allah. Saya yakin. Jenengan dan sampai anak cucu panjenengan akan mendapatkan kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah hidup kita akan bahagia dunia akhirat. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah seger. Melok ngerasa nih. Alhamdulillah, panjen Jogja, Pak Wabub istimewa. Matur suwun rawuh Pak Wabub. Alhamdulillah, wah ini berapa ribu ya nek cara diestimasi. Piro? Wah jarene mak-mak ngarep 30.000, wah kaya kalkulator ya. Luar biasa, Masya Allah, istimewa ya Allah. Ini dari Sleman semua. Ada yang dari jauh? Hah? Magelang. Yang laki-laki bawa kamera, ya pakai sarung mana? Dari mana? Magelang. Yang pakai sarung dikalungi? Gunung Kidul.
Berapa menit dari sini? Setengah jam. Kalau Magelang? Mana? Pekalongan. Loh, besok saya ke Pekalongan besok. Pekalongan sini berapa jam? Mosok Pekalongan. Berangkat dari Pekalongan? Di grup Pekalongan, coba angkat tangan. Oh, satu tok ini. Dua. Oh, saudaranya Pak Nurul. Benar itu Gus. Terus yang beng sini siapa? Ya saya. Oh, wakeh boros duitnya ya. Ya. Josjis. Kenapa kok jauh-jauh dari Temanggung sampai datang ke Magelang, ke Sleman? Saya itu Gus setiap ada Gus Ikdam itu mesti berangkat waktu di Wonosobo juga berangkat. Habis ini langsung pulang? Ya. Oh. Karena saya itu merasa hati saya tenang, kemudian saya AI guru musik bisa main bass, mohon maaf. Padahal ini sama sekali nggak bisa lihat Gus Ikdam. Saya tidak kelihatan, tapi insya Allah suara dan nasihatnya Gus Ikdam sampai ke hati saya. Luar biasa. Sama sekali nggih? Putih atau apa? Bayangan? Masih bisa melihat, tapi dengan jarak dekat Gus. Tetapi sudah tidak bisa mengetahui wajah seseorang itu, nggak bisa mengenali satu dengan yang lain nggak bisa. Tapi happy ya jenengan? Iya, insya Allah selalu happy Gus. Bahagia. Jadi ngajarnya itu setiap hari apa? Setiap hari lima hari itu ke Tunis. Jadi Senin sampai Jumat setiap hari di sana Gus. Senin sampai Jumat di sana. Kebetulan dulu juga alumni dari sana, kemudian kembali lagi mengabdi untuk di sana lagi, seperti itu Gus. Oh ya Allah. Jenengan anak nomor berapa? Nomor 2 Gus. Dan masih jomblo juga Gus ini. Oke. Kalau Mas Hervi musik sholawatan enggak? Vokal atau apa? Biasanya megang bass itu nanti biasanya dikombinasi sama sholawatan kayak gitu Gus. Yang nyanyi jenengan? Yang nyanyi ini Mbak Siva. Oh, Mbak Siva yang nyanyi. Ya Mbak Siva, biasanya Mbak Siva. Terus nanti Hadroh sama yang musik kontemporer nanti digabungkan seperti itu Gus. Masya Allah, ini loh bukti kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau yang enggak bisa melihat tapi bisa main bass. Saya aja enggak bisa loh main bass. Terus jadi guru PAI. Wah, luar biasa, Masya Allah, hebat jenengan. Bapak Ibu sehat gak? Insya Allah sehat Gus. Akan tapi untuk Bapak ini baru dikasih ganjaran sama Allah berupa sakit stroke. Ya Allah. Bapak stroke, Ibu kegiatannya, usahanya apa? Ibu di rumah ngerawat Bapak. Masya Allah. Kayak jenengan itu punya kepinginan apa Mas? Saya pengen rabi Gus. Siap-siap. Tapi jenengan istimewa loh, punya banyak kelebihan loh ya. Insya Allah nanti dapat istri yang secepatnya lah, secepatnya. Doain jenengan. Kriterianya pengennya yang seperti apa? Kriterianya solehah, gemati, kemudian pinter, kemudian cantik, kemudian kaya raya, masuk surga. Nah, gak apa-apa, wong pengen kok ya. Iya. Pengen, oke. Mungkin saya pengen dengan sana, tapi sana nggak pengen dengan saya. Itu namanya cinta beda keyakinan. Iya. Kene yakin gelem kono ora. Oke, coba doanya untuk Pak Haji Nurul Atik yang lagi ulang tahun dan Rocket Chicken, doanya apa? Nggih, selamat ulang tahun kami ucapkan seluruh keluarga besar ya ke Tunis kepada Bapak Haji Nurul Atik yang ke-60. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan selalu nggih Pak nggih. Kemudian dipanjangkan umurnya,
kemudian senantiasa diberkahi dalam setiap kehidupannya, diberikan petunjuk dari setiap langkah-langkah kehidupannya oleh Allah SWT, diberikan kemudahan, kelancaran setiap urusan yang dihadapinya semuanya. Dan doa kami juga dari keluarga besar ya Ketunis, Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam Yogyakarta, untuk Rocket Chicken mudah-mudahan terus jaya-jaya di udara. Amin. Dan senantiasa bisa meroket tidak hanya di Indonesia tapi sampai ke dunia, Gus. Amin. Masya Allah, luar biasa. Pak Mas, ini ada rezeki untuk apa? Yaku Tunis. Ya ke Tunis, Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam. Itu di Jogja itu. Di Jogja, Gus. Dan ini ada rezeki untuk yayasannya. Jih. Untuk yayasannya nanti terserah pengelolanya untuk apa. Ini ada rezeki 5 juta. Matur suwun, nggih. Manusia ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala.